Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. 16. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Farezi dengan NIM belakang 1075 dan teman saya. Nama saya Febrian Muhammad di Distrik Arya Mustafa dengan NIM akhir 51. Nah, jadi di sini kami akan memperkenalkan jurnal yang kami baca yaitu Application of Improved Firefly Algorithm and Support Vector Machine Fusion Strategy in Chinese Text Classification. Singkatnya ini tentang strategi untuk mengklasifikasikan bahasa Cina, teks bahasa Cina ke dalam 5 kategori yang akan kami jelaskan nantinya menggunakan algoritma Firefly. Langsung saja, yang pertama yaitu ada latar belakang. Ya, latar belakang itu sesimpel adanya cacat fungsional pada SVM karena di bahasa Cina sendiri tidak punya spasi, yang tidak punya spasi itulah yang menyebabkan kebutaan atau blindness dalam memilih parameter yang akhirnya menyebabkan pembengkakan waktu komputasi, pemborosan memori, serta penurunan akurasi. Selain juga untuk tujuan dari jurnal ini sendiri ada banyak, tetapi kita bisa menarik garis tujuannya, yaitu menghilangkan kebutaan atau blindness dalam pemilihan parameter SVM menggunakan algoritma kunang-kunang atau Firefly tadi, Improve Firefly Algorithm atau IFA, agar proses klasifikasi teks menjadi lebih cepat dan jauh lebih akurat. Nah, kita mulai memperkenalkan atau dasar teori dari apa itu SVM. Pada jurnal ini, SVM itu adalah sebuah metode klasifikasi yang mampu menghasilkan akurasi tinggi dan mengatasi overfitting. Dengan fungsi kernel, SVM dapat menyederhanakan masalah nonlinear pada data berdimensi tinggi. Namun, SVM itu cukup sensitif terhadap pemilihan parameter awal, sehingga penentuannya secara manual cukup sulit. Selanjutnya ada kernel. Di jurnal ini, kernel dikenalkan atau digunakan untuk membantu SVM menangani data-data yang tidak bisa dipisahkan secara garis lurus saja. Nah, kernel bekerja untuk memetakan data ke dimensi yang lebih tinggi sehingga masalah non-linear dapat diubah menjadi linear dan proses klasifikasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, inilah yang perlu dibahas dari jurnal kami yaitu Firefly Algorithm. Firefly Algorithm adalah algoritma optimasi yang terinspirasi dari kunang-kunang untuk mencari cahaya. Nah, pada metode ini, setiap Firefly bergerak menuju Firefly lain yang memiliki tingkat kecerahan lebih baik, di mana kecerahan tersebut mempresentasikan solusi terbaik. Dalam jurnal ini, Firefly Algorithm digunakan untuk mencari parameter optimal pada SVM karena penentuan parameter secara manual cukup sulit yang dimana penggunaan variabel step size membuat algoritma memiliki kemampuan pencarian yang lebih baik di awal iterasi dan meningkatkan kecepatan konvergensi pada iterasi akhir. Selanjutnya, Febrian. Oke, selanjutnya yakni tentang dataset. Nah, dataset yang digunakan yakni adalah Sugo News Corpus dari Sugo Laboratory yang berisi kumpulan artikel berita berbahasa Mandarin. Data disimpan dalam bentuk dokumen teks dan dikelompokkan berdasarkan kategori berita. Pada penelitian ini, setiap dokumen diberi label sesuai kategorinya. Kemudian dilakukan preprocessing, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF sebelum digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan support function vector machine atau SVM. Nah, eh, perlu digarisbawahi bahwa dataset yang kami gunakan itu adalah dataset yang paling mendekati kemiripannya dengan yang digunakan pada artikel. Dikarenakan dataset yang open source yang ada saat ini eh, memiliki sedikit perbedaan dibanding dataset yang digunakan pada artikel, tapi itu hanya berada pada topiknya saja. Sehingga kami menggunakan topik yang eh, mirip dengan itu sebagai gantinya, tapi dengan proses-proses yang tetap sama seperti pada artikelnya. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya ada nih metodologi. Nah, tahapan yang pertama persiapan data seperti yang sudah saya bilang tadi menggunakan dataset dari Sugo Laboratory dan menggunakan klasifikasi 5 kategori yakni ekonomi, politik, lingkungan, internet, dan budaya. Nah, akan tetapi di sini politik tidak ada dalam dataset yang kami gunakan sehingga kami menggantinya menggunakan pendidikan atau education. Pembagian data dari total data diambil 1.000 dokumen per kategori, sebanyak 700 dokumen digunakan sebagai training dan 300 dokumen sebagai testing. Nah, untuk setiap topiknya sendiri, dari dataset tersebut memiliki sekitar 1.900 sampai 2.000-an dokumen, tetapi kita hanya mengambil sebanyak 1.000 dokumen saja per kategori dan
menggunakan presentasi 70-30 untuk training dan testing. Selanjutnya, eh, preprocessing. Nah, karena teks bahasa Cina mentah dari internet sangat kotor dan tidak memiliki spasi antar kata, data diproses melalui tiga tahapan eksplisit. Yang pertama yakni denoising atau pembersihan, yakni menghapus noise non-teks seperti teks HTML, script, iklan, emoticon menggunakan regular expression atau parser HTML. Yang kedua yakni word segmentation atau segmentasi kata, yakni memotong rangkaian kata kontinu menjadi kata-kata bermakna menggunakan pendekatan berbasis pemahaman. Nah, seperti yang dibilangkan oleh rekan saya tadi, yakni bahasa Cina tidak memiliki spasi antar kalimatnya sehingga kita menggunakan word segmentation untuk memisahnya. Selanjutnya yakni word stop filtering atau penyaringan kata menghapus kata-kata tugas atau berhubungan berfrekuensi tinggi yang tidak memiliki makna dan digunakan dalam daftar stop word. Nah, kami nanti juga telah menggunakan sebuah variabel yang berisi stop word filtering yang merupakan kata-kata hubung sehingga bisa dihapus. Yang selanjutnya yakni fitur preprocessing. Representasi teks yang sudah bersih berubah menjadi bentuk matriks angka menggunakan vector space model atau VSM. Ekstraksi fitur dengan menggunakan information gain untuk menyaring kata-kata yang berpengaruh dan membuang fitur dengan skor di bawah ambang batas atau threshold dan guna untuk mengurangi dimensi data. Yang terakhir ya ini pembobotan fitur menggunakan TF-IDF, menghitung bobot kepentingan setiap kata dalam dokumen menggunakan formula WTD dari TF-IDF. Oke, next. Nah, selanjutnya ya ini inti dari artikel ini yakni modifikasi algoritma, modifikasi algoritma Firefly atau Improved Firefly Algorithm. Menggunakan model dasar yakni SVM dengan fungsi kernel eh, radial basis function atau RBF dan Gaussian kernel. Modifikasi algoritma optimasi IFA, peneliti memodifikasi Firefly algoritma dengan standar yang mengubah faktor ukuran langkah atau alfa menjadi menurun secara linear dan bertambahnya iterasi. Eh, Selanjutnya ya ini pencarian parameter. Algoritma IFA ini dijalankan secara otomatis di MATLAB untuk mencari nilai optimal, yakni penalti vektor C dan parameter lebar kernel atau gamma, demi meningkatkan tingkat kesalahan klasifikasi classification atau classification error pada SVM. Nah, that's why di sini kita menggunakan kernel FBF karena kernel FBF adalah satu-satunya kernel yang salah satu kernel yang mendukung C dan gamma. Nah, selanjutnya yakni alur optimasi dan pengujian model. Perangkat lunak simulasi dijalankan pada lingkungan Windows menggunakan MATLAB dan PKSL IBSVM. Matriks pengukuran performa akhir model ISVM diuji dan dibandingkan dengan standar SVM berdasarkan nilai akurasi precision, recall, dan F1 measurement. Nah, untuk tabel diagramnya bisa dilihat pada gambar yang ada di samping. Oke, next. Hasil dan pembahasan. Penerapan IFA memberikan peningkatan akurasi sebesar 15,20% dari standar SVM dan SVM standar, dan 1,27% dari SVM standar. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme variabel step pada IFA efektif mencari parameter penalti atau C dan kernel atau gamma yang optimal. Next. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa lanjut ke masuk ke codingannya. Iya. Nah, oke, selanjutnya untuk codingannya. Di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari eh, VS Code. Selanjutnya untuk kita akan menjelaskan apa saja sih yang sudah kami buat di eh, codingan machine learning kali ini. Di sini untuk foldernya sendiri kita memiliki folder dataset yang berisi dataset yang kita gunakan yakni Sugu dataset bersama model yang berisi PKL,
result yang merupakan hasil dari nantinya dan SRC dan beberapa file Python yang lainnya. Nah, untuk SRC atau short sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, oke, baik. Baik, kita akan mulai dari config.py. Kurang lebih untuk overall dari file ini, file PY ini, itu tuh hanya pelabelan data. Contohnya bisa kita lihat dalam label map ini, itu ada C00 sekian 8 yang bertanda finance. C00 sekian 20 itu bertanda education. Begitupun juga dengan C0013 dan sampai ke 23. Nah, di config itu hanya lebih ke pendeklaraan tentang variabel-variabel apa aja yang kita gunakan dan data-data apa aja yang kita gunakan. Mungkin langsung aja next ke source firefly.py. Nah, disinilah di mana inovasi proyek, ya, semacam inovasi proyek kita itu dijalankan. Jadi di sini kami membuat class improve, maaf, improve Firefly algorithm untuk membandingkan dua metode optimasi. Karena pertama kan ada standar Firefly algorithm atau FA, di mana kita menggunakan alpha FA, di mana pergerakan kunang-kunang mengecil secara linear berdasarkan iterasi. Kedua, mungkin agak scroll ke bawah, Febrian. Nah, selanjutnya ada improve file algorithm atau IFA. Kita pakai underscore alpha.ifa, alpha underscore IFA. Ya, betul. Nah, alpha underscore IFA. Nah, di pada IFA sendiri atau improve file algorithm itu kami memperbarui nilai alfanya secara dinamis berbasis jarak kunang-kunang ke posisi terbaik. Nah, di mana untuk informasi lebih jauhnya lagi, kami menambahkan mekanisme perturbation atau gangguan acak Gaussian lewat fungsi perturbed, perturbed pada kunang-kunang di mana posisinya menjadi posisi terbaik. Nah, kemudian penambahan modifikasi IFA ini krusial karena kunang-kunang yang kita maksud itu tidak terjebak di lokal optima atau kayak semacam nilai semu dan mampu mengeksplorasi ruang parameter C dan gamma secara jauh lebih akurat dan efisien. Nah, seluruh konfigurasi yang ada di file ini itu contohnya di paling atas. Coba Febrian. Nah, seperti kunang-kunang dan lain sebagainya yang udah kita set sebelumnya dari ya and Firefly sampai ke bawah itu sudah kita kunci secara rapi juga yang ada di sebelumnya di config PY. Nah, jadinya kedua file ini berjalan dengan konsisten. Nah, untuk melihat yang lain-lainnya itu akan saya jelaskan di preprocessing.py. Oke. Nah, di file processing.py ini lebih ke kami membangun semacam fungsi clean underscore text di mana untuk membersihkan simbol-simbol yang nggak penting. Yang seperti yang kemarin kita mention yaitu HTML, script-script HTML itu kurang penting dalam penentuan kata-kata seperti stopwords yang ada di layar ini. Nah, setelah itu kami menggunakan fungsi tokenize yang mengintegrasikan library Java untuk melakukan pemotongan kata dalam bentuk kata Mandarin, serta menyaring kata yang menggunakan daftar stopwords yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, alur utama dari pipeline ini itu dikonsentrasikan langsung ke dalam file yang nantinya akan dijelaskan oleh Febrian di train underscore model.py. Nah, di mana di file tersebut, oh maaf, di file ini itu setelah data bersih kami melakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF Vectorizer. Nah, karena TF-IDF yang kemarin sudah kami jelaskan, itu sangat besar, kami menerapkan seleksi lebih dalam lagi, yaitu mutual underscore info underscore classif untuk memangkas fitur-fitur lainnya dan menyisakan 200 fitur paling berpengaruh sebelum masuk ke pemodelan. Mungkin bisa langsung dijelaskan seperti yang saya mention tadi, ada yang linear, yaitu di train model, mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Febrian. Oke, baik. Sebelumnya sebelum kita masuk ke train model, ini kita juga memiliki predik model di mana itu merupakan tempat untuk kita memprediksi nantinya yang akan di-run di train model. Di sini terdapat tiga variabel yang akan kita gunakan, yang akan kita simpan, yakni
menggunakan standar SVM, FASVM, IFASVM. Nah, di sini juga akan eh, dilakukan preprocessing seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, baru kita masuk ke train modelnya. Nah, train model ini merupakan satu-satunya tempat di mana kita akan merunning semua file dan memanggil semuanya secara terintegrasi sehingga di sini eh, terdapat banyak pemanggilan dari folder-folder lain seperti src config, preprocessing, Firefly, dan beberapa library yang lainnya. Nah, di sini kita mendefinisikan dulu mainnya, yakni yang pertama EFA Chinese Classification. Di sini kita pertama yang lakukan yakni load datasetnya yang sudah tidak dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya yakni label encoding. Kita menamai eh, file-file sesuai dengan penamaan yang ada pada topiknya. Selanjutnya, kita melakukan split data seperti yang sudah saya bilang pada PPT tadi, yakni kita melakukan split data sebanyak 70-30, yakni 700 data untuk training dan 300 data untuk testing. Selanjutnya, yakni TF-IDF, yakni ekstraksi fitur. Di sini kita menyeleksi dari 4.000 fitur menjadi 2.000 fitur yang lebih baik sebelumnya. Nah, selanjutnya yakni information gain. Setelah fitur kita ekstraksi dengan apa namanya TF-IDF, selanjutnya kita melakukan information gain sehingga akan diseleksi lagi menjadi file yang lebih detail. Nah, selanjutnya yakni SVM standarnya. Di sini kita menggunakan kernel EBF dengan nilai C yakni 1,0 dan gamma 0,001 dengan random state di angka 16. Nah, kenapa sih 16? Sebenarnya ini random state itu nilainya bebas, tapi karena kita kelompok 16, jadi kita menggunakan random state 16. Nah, setelah kita melakukan running SVM, kita eh, lanjut melakukan Firefly algorithm dengan nilai optimum yakni 500 dan randomnya seperti yang tadi disimpan dalam random state yang ada di config yakni sebanyak 16. Selanjutnya akan keluar FA automation-nya nanti di penjelasan saat running. Nah, setelah FA selesai, kita melakukan IFA optimization. Sebenarnya ini sama persis seperti apa namanya FA tadi, akan tetapi prosesnya lebih detail dan terdapat penambahan beberapa fitur yang tidak ada pada FA reguler. Nah, selanjutnya kita melakukan komparasi antara perbandingan dari ketiga model yang kita gunakan tadi, yakni standar SVM, FA SVM, IFA SVM. Nah, dan juga perbandingan dari running time-nya, di mana running time kita hanya menyimpan pada dua metode, yakni FA dan IFA. Nah, selanjutnya kita melakukan save base parameter, yakni menyimpan parameter terbaik yang akan digunakan untuk SVM nantinya. Selanjutnya, yakni matrix yang akan kita cetak dan oke, dan selesai. Nah, ini berhubung kita tidak akan running secara langsung di sini, maka kita sudah menyiapkan file runningannya. Nah, di sini kita sudah melakukan running, yakni kita sudah meload dataset dan melakukan pembacaan dataset yakni education, health, internet culture dengan jumlah data yang kita ambil yakni 5.000. Nah, 5.000 itu berasal dari mana? Yakni dari 1.000 data di finance, education, health, internet culture. Nah, sehingga melakukan total dataset 5.000. Di sini juga merupakan function di fhead untuk membaca 5 data awal dari setiap foldernya. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari split tadi, yakni 3.500 data testing dan 1.500 data training. Selanjutnya dilakukan TF-IDF sehingga filter tersisa sebanyak 4.000. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari IG atau information gain yang awalnya sebanyak 4.000 menjadi 2.000. Dan ini terakhir yakni SVM-nya dan mendapat akurasi
72,13% berdasarkan parameter yang sudah kita set sebelumnya. Nah, ini juga ada conversion metricnya. Dan yang kedua ya ini FA. Nah, FA ini merupakan eh, merupakan improvisasi dari parameter SVM tadi dan mendapatkan akurasi sebesar 88,13%. Yang terakhir yakni IFA mendapatkan akurasi sekian. Nah, untuk hasil akurasi ini merupakan hasil yang fluktuatif di mana terkadang IFA itu lebih tinggi daripada FA dan juga terkadang FA lebih sering FA lebih rendah daripada IFA. Akan tetapi mohon maaf, pada running terakhir kita, ya kita mendapatkan hasil FA yang lebih tinggi daripada IFA. Nah, kenapa sih kita melakukan running yang cuma beberapa iterasi ini? Karena kita sebelumnya sudah melakukan mencoba running eh, yang lebih banyak, yakni sebanyak 100 iterasi, sehingga menghasilkan akurasi yang tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi kita tetap menggunakan iterasi yang lebih sedikit tadi, tapi hasilnya lebih sama. Karena ini merupakan pembuangan waktu yang sangat banyak sebanyak 2000 detik dan IFA-nya 4000 detik. Oke, lanjut ke selanjutnya yakni PLT. Nah, PLT ini merupakan kita mencetak hasil diagram dari masing-masing apa namanya running kita di train model, yakni terdapat confusion matrix, confusion matrix perbandingan SVM, FA, IFA, dan runningnya. Nah, untuk hasil dari sini disimpan pada folder result. Di sini kita memiliki beberapa file PNG, yakni yang pertama conversion matrix SVA SVM. Dengan hasil seperti ini yang IFA dan ini yang SVM reguler. Selain itu, kita juga memiliki perbandingan akurasi di mana paling tinggi di rata-rata paling tinggi dari hasil kita running ya diperoleh oleh IFA SVM dengan rata-rata 88% diikuti oleh FA SVM dengan 86,73% dan yang paling rendah merupakan SVM standar dengan eh, kata-kata akurasi sebesar 72,80%. Yang diagram terakhir yakni perbandingan waktu antara IFA SPM dan FA SPM. Di sini perbedaan waktunya tidak terlalu jauh, tetapi IFA SPM bisa menghasilkan akurasi yang lebih tinggi daripada FA SPM. Oh ya, di sini kita juga memiliki folder model yang berisi beberapa file PKL, tapi kita tidak bisa membukanya karena ini merupakan hasil-hasil biner dari hasil kita merunning training model tadi. Selain itu ada matrix JSON yang menyimpan eh, variabel yang sudah kita running tadi, yakni akurasi standar FVM, EVA SPM, EVA time, dan lain sebagainya. Di sini juga ada parameter terbaik disimpan pada base parameter.json. Nah, terakhir ini merupakan improvisasi dari eh, kelompok kami, yakni kita menambahkan sebuah UI yang simple dengan menggunakan Streamlit sehingga hasil klasifikasi bisa tervisualisasikan dengan lebih mudah dipahami. Dengan judul IFA SVM, dengan judul IFA SVM ini kita melakukan menyimpan load matriksnya pada yang diambil dari JSON tadi dan sidebarnya terdapat judul classification model dengan model yang digunakan adalah TF-IDF, Information Gain SVM, FA, dan IFA. Oke, sepertinya kita langsung masuk saja ke hasil dari Streamlit-nya. Kita sudah melakukan running dengan hasil seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari UI Streamlit yang sudah kita buat, di mana ada judul dan masukkan teks isi berita untuk menyisir berita, tombol prediksi, lalu di sini juga ada sidebar. Nah, di sidebar ini terdapat beberapa informasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada metode yang digunakan dan hasil training kata-katanya, di mana ini merupakan hasilnya. Nah, selain itu kita juga bisa memilih model yang ingin kita gunakan. Seperti di sini
standar SVM dengan akurasi paling rendah, lanjut ke FASVM yang eh, lebih baik dari standar SPM dan IFA SPM yang merupakan model paling baik. Di sini kita juga sudah menyiapkan sebuah teks berita bahasa Cina, di mana kalau di bahasa Indonesia merupakan ada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga menjuarai lomba hacking tingkat internasional. Nah, kita tinggal copy aja bahasa Cinanya dengan aksen sederhana, kita paste, dan kita menekan tombol prediksi untuk melakukan prediksi. Nah, Eh, akan tetapi di sini hasil klasifikasinya health. Nah, kenapa health? Karena bisa dibilang SVS. Nah, oke, mohon maaf karena terdapat miss sedikit di mana saya lupa melakukan pindah share screen. Nah, di sini kita akan menjelaskan UI dari apa namanya Streamlit yang sudah kita buat di mana dengan judul News Classification. Di sini ada masukan berita, prediksi dan model yang digunakan. Nah, di sini juga ada eh, sidebar-nya yang berisi fitur-fitur eh, kata-kata hasil training dan kita ingin menggunakan model yang mana. Di sini ada standar SVM, FA SVM, dan IFA SVM. Di sini kita juga sudah menyiapkan sebuah kata-kata yang akan kita translate ke bahasa Cina, yakni jika di bahasa Indonesia kan yakni mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga menjuarai lomba hacking tingkat internasional. Nah, jika kita nalar, ini merupakan kategori pendidikan atau education. Dan kita akan coba tes ke klasifikasinya. Oke, dengan prediksi. Nah, akan tetapi di sini muncullah hasil prediksi health. Nah, kenapa? Karena kita masih menggunakan model standar SPM di mana itu merupakan model yang dengan akurasi paling rendah. Jika kita merubah ke model lain seperti FISPM, nah, di sini baru benar muncul hasil klasifikasi education. Selain itu, dengan SVM otomatis juga lebih benar karena akurasinya dia lebih tinggi daripada EVA standar dengan hasil education. Nah, sepertinya sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin bisa ditutup oleh rekan saya, Pak Rezi. Oke, baik. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, nah izinkan kami untuk menyampaikan sepatah dua patah kata lagi. Pergi ke pasar membeli ikan, ikan dimasak di atas kuali. Dashboard klasifikasi dan jurnal sudah kami sajikan. Semoga Pak Hendra berkenan memberi nilai A di UAS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Terima kasih dan semuanya.